Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang karya ilmiah secara umum. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah kami, Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Rusdian Effendi, SPD MPD. Dan selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Vinia Risa Amalia. Yang kedua, Helvira Borusagala. Yang ketiga, Lela Wancahaya. Yang keempat, Fitri Ramayani. Yang kelima, Khairul Amri. Yang keenam, Seri Minta Ubah Hasibuan. Saya Vinia Risa Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Tujuan penulisan dari karya ilmiah adalah untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Perkenalkan, nama saya Elvira Borusagala. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat karya ilmiah. Sifat-sifat karya ilmiah. Yang pertama, lugas dan tidak emosional, mempunyai satu arti, sehingga tidak ada tafsiran sendiri-sendiri atau interpretasi yang lain. Yang kedua, logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Yang ketiga, efektif, satu kebulatan pemikiran, ada penekanan dan pengembangan. 4. Efisien, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Yang kelima, ditulis dengan bahasa yang baku. Adapun bentuk-bentuk karya ilmiah, yang pertama, populer, semi-formal, dan formal. Saya Lela Wancahaya. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer. Jenis karya ilmiah ini biasanya dijumpai di media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang, karena gayanya menarik dan bahasanya mudah dipahami. Ciri-ciri karya ilmiah bentuk populer. 1. Kalimatnya sederhana dan lancar. 2. Tidak berupa senda gurau. Dan 3. Tidak bersifat fantasi atau rekaan. Saya Fitri Ramayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah bentuk semi-formal. Karya ilmiah semi-formal. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Adapun sistematika karya ilmiah bentuk semi-formal yaitu 1. Halaman judul. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Pendahuluan atau bab 1. 5. Pembahasan atau bab 2. 6. Penutup atau bab 3. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Saya Khairul Amri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah bentuk formal. Yang ketiga, formal karya ilmiah. Bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Baik, saya Seri Minta Ubah Hasibuan akan menjelaskan sistematika dalam karya ilmiah bentuk formal. Sistematika dalam karya ilmiah bentuk formal biasanya digunakan untuk kelengkapan akademis secara lengkap, seperti pembuatan skripsi di S1, tesis di S2, atau disertasi di S3, yang terdiri dari judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan bab 1, bab telaah keperpustakaan atau kerangka teoretis bab 2, bab metode penelitian bab 3, bab pembahasan hasil penelitian bab 4, bab simpulan dan saran bab 5, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Sebenarnya yang paling utama ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Bab 5 yaitu simpulan, kemudian pasti adanya saran. Yang pertama judul, tentu ada, dan yang kedua tim pembimbing.
Tim pembimbing biasanya kalau mahasiswa pasti ada pembimbingnya. Dan yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, abstrak. Abstrak ini merupakan intisari dari bab 1 sampai bab 5. Jadi, abstrak itu dibuat jika bab 1 sampai bab 5 sudah selesai. Yang kelima, daftar isi. Sudah otomatis ada. Dan yang ke-11, daftar pustaka. Dan yang ke-12, lampiran-lampiran. Lampiran ini nanti digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan atau data-data yang digunakan pada karya ilmiah formal. Jadi, karya ilmiah bentuk formal terdiri dari 5 bab. Demikian penjelasan karya ilmiah bentuk formal. Sekian dari kami kelompok 6 yang membahas tentang karya ilmiah. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.